Bab 11, Tugas Perlindungan. Nama, Sistem Genius Fearless Penulis, Jerami juga gila Dao Chao Ye Feng Kuang. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika mendengar nama itu, kepala Xiao Luo berdengung seperti guntur. Chu Yunxiong, salah satu raksasa bisnis Jiang. Ia memulai dari nol saat masih muda dan bekerja keras selama 20 tahun, mendirikan paviliun Chongshan. Sekarang setengah dari restoran Jiang adalah milik industrinya, dan ratusan kota besar dan kecil di seluruh negeri memiliki cabang-cabangnya. Xiao Luo terkejut sekaligus bingung. Ia tidak tahu kapan ia menjadi dekat dengan Chu Yunxiong. Tuan Xiao, Tuan Chu sedang menunggu Anda. Ge Zongtian berjalan mendekat. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Ge Zongtian, Xiao Luo tiba-tiba melihat sebuah Rolls-Royce hitam terparkir di tempat parkir pinggir jalan. Sekarang, dia datang untuk menyelamatkannya. Wajar saja jika Xiao Luo memberinya muka. Selain itu, ia juga ingin mencari tahu mengapa Chu Yunxiong mau membantunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada yang pertama, Xiao Luo berjalan ke Rolls-Royce dan melihat. Tiba-tiba, matanya sulit untuk mengalihkan pandangannya dari orang itu. Kau orang itu? Tanyanya heran. Lelaki itu tak lain adalah lelaki setengah baya yang duduk tak jauh darinya tadi malam saat ia pergi keluar untuk makan camilan tengah malam. Tadi malam, hari terlalu gelap, dan ada jarak di antara keduanya, jadi Xiao Luo tak mengenali lelaki setengah baya itu sebagai Chu Yunxiong. Namun, ia juga tak pernah menyangka bahwa orang dengan status seperti itu akan menyukainya makan di warung pinggir jalan. Chu Yunxiong mengenakan jas, duduk dengan anggun di kursi hitam bersih. Rambutnya setengah putih dan tubuhnya penuh semangat. Anak muda, masuklah ke mobil dan mari kita bicara. Katanya riang, senyumnya sangat ramah, penuh kedekatan, sementara juga secara alami memperlihatkan aura superior. Xiao Luo berpikir bahwa ini adalah kesempatan, jadi ia membuka pintu dan masuk. Qin Lian, itu sepertinya mobil Chu Yunxiong, bos paviliun Chongshan. Di lantai 2 kantor polisi, petugas polisi Wang melihat Rolls-Royce yang menjauh melalui jendela dan berkata dengan wajah terkejut, siapa Xiao Luo itu sampai Chu Yunxiong membebaskannya. Gu Qianlin juga sama terkejutnya. Yang satu adalah bos di lapisan sosial teratas dan yang satu lagi adalah pekerja upahan di lapisan sosial terbawah. Hubungan antara kedua pria itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka sama sekali tidak bisa saling terkait. Tapi bagaimana orang bisa menjelaskan situasinya sekarang? Jelas, dia tidak mengenali Chu Yunxiong yang berada di kios seperti Xiao Luo tadi malam saat penangkapannya, dan hanya menganggapnya sebagai orang yang lewat. Dia memiliki minat yang besar pada Xiao Luo, diam-diam bersumpah dalam hatinya, jika ada kesempatan, dia harus membuat Xiao Luo mengungkap semua misteri. Sekitar 10 menit kemudian, mobil berhenti di sebuah kafe dekat alun-alun. Melalui air mancur besar, Xiao Luo mengikuti Chu Yunxiong ke dalam kafe. Bos, para pelayan dan manajer kafe berdiri dalam 2 tim, dengan hormat menyambut Chu Yunxiong. Xiao Luo menebak bahwa kedai kopi itu telah dikontrakkan, atau awalnya merupakan industri dengan nama Chu Yunxiong. Kedua pria itu tiba di sudut terpencil di lantai 2, di mana beberapa tanaman zamrud besar berdiri menghalangi jalan, tampak tenang dan tenteram. Leng Zuo dan Leng Yu, dua pengawal Chu Yunxiong, sedang mengamati sekeliling dengan saksama. Setelah semalam di kantor polisi, apakah kamu lapar? Chu Yunxiong bertanya sambil tersenyum. Sedikit. Jawab Xiao Luo. Chu Yunxiong membuat lingkaran, para pelayan kafe berbaris dan mengirim barang-barang ke meja mereka, roti, makanan penutup, bubur nasi, jus jagung, steak, dan seterusnya. Dalam waktu singkat, meja itu dipenuhi dengan makanan lezat. Xiao Luo tidak bersikap melodramatis, dan mulai menyantap makanannya, karena dia benar-benar lapar. Chu Yunxiong cukup menghargai, enak juga jadi orang muda. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Tidak seperti orang tua seperti kita, yang jelas-jelas punya selera makan besar, tidak bisa makan sembarangan. Mudah sekali terkena masalah setelah makan seperti itu. Sambil berbicara, dia perlahan mengambil secangkir jus jagung dan menyesapnya. Langsung saja ke intinya, Tuan Chu. Saya rasa Tuan Chu tidak menolong saya hanya untuk mentraktir saya sarapan. Xiao Luo menggigit roti itu dan berkata sambil mengunyahnya. Haha, bagus, cukup. Chu Yunxiong semakin merasa gaya Xiao Luo sangat mirip dengannya. Sambil melambaikan tangan,
dia mengeluarkan sebuah kontrak dari tangannya, di depan Xiao Luo. Apakah ini? Hati Xiao Luo sedikit waspada. Tadi malam, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau sedang membersihkan para gangster dan penjahat. Adik Xiao tidak hanya pemberani tetapi juga luar biasa dalam keterampilannya. Lebih dari 20 gangster bersenjata pisau, senjata, dan tongkat baru saja dibersihkan olehmu sendiri. Aku sungguh mengagumimu. Karena itu, aku ingin meminta adik Xiao untuk melindungi seseorang. Hadiahnya adalah 2 juta dan jangka waktunya adalah 3 bulan. Jika aku melindungi seseorang selama 3 bulan, hadiahnya akan menjadi 2 juta. Jumlah itu membuat dampak yang kuat di hati Xiao Luo. Saat ini, dia tidak dapat bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia membaca kontrak dengan hati-hati. Itu ditulis dengan jelas hitam di atas putih, menegaskan bahwa Chu Yunxiong tidak menipu dirinya sendiri. Siapa yang aku lindungi? Putriku, putrimu. Xiao Luo mengangkat kepalanya dengan heran. Tuan Chu terlalu menghargai aku, untuk mempercayakan putrimu pada seseorang yang baru kau kenal sehari saja. Aku tidak meragukan orang lain dan tidak perlu meragukannya. Aku mengakui kepribadianmu dan kemampuanmu menyelamatkan seorang anak yang kau temui secara kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Chu Yunxiong yang sedang minum jus jagung dengan santai berkata, dia secara alami menyelidiki Xiao Luo. Meski begitu, mengapa kau tidak meminta mereka untuk melindungi putrimu? Xiao Luo menunjuk Leng Zuo dan Leng Yu. Sebagai pengawal, bukankah mereka lebih baik dariku dalam hal apapun? Chu Yunxiong meletakkan gelasnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, justru karena mereka pengawal, mereka sama sekali tidak cocok. Hal ini membuat Xiao Luo curiga, pengawal adalah orang yang ahli dalam melindungi orang, jadi mengapa Chu Yunxiong di sini mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak cocok? Alasannya adalah putriku Chu Yue tidak suka ditemani pengawal dan akan mencoba segala cara untuk mengusir mereka. Ini selalu membuatku pusing. Chu Yunxiong mendesah tak berdaya. Xiao Luo mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti bahwa dia yang lahir di keluarga kaya dan telah dimanja sejak kecil. Wajar saja jika seorang wanita muda bertubuh besar memiliki sifat pemarah. Jadi, dia bertanya, di mana putri Tuan Chu bekerja? Dia masih seorang mahasiswa dan saat ini sedang belajar di Universitas Huaye. Mahasiswa, hal ini mengejutkan Xiao Luo, tetapi dia segera menjadi tenang. Tuan Chu bermaksud agar aku berpura-pura menjadi mahasiswa dan menjadi pengawal tak terlihat di sampingnya. Ya, hanya dengan cara ini dia tidak akan memiliki perlawanan terhadap keputusanku. Xiao Luo dalam kesulitan, aku harus mengingatkan Tuan Chu tentang fakta bahwa aku sudah berusia 26 tahun. Itu berarti membiarkannya bertindak sebagai mahasiswa, tampaknya tidak masuk akal. Usia tidak penting, yang penting adalah kamu masih muda. Tidak seorang pun akan meragukan statusmu sebagai mahasiswa ketika berjalan di kampus. Chu Yunxiong tertawa, ini juga merupakan alasan utama mengapa aku memilih kalian, pengawalku, meskipun mereka memiliki kemampuan, tetapi untuk membiarkan mereka memainkan peran sebagai mahasiswa. Dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi menggelengkan kepalanya, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Xiao Luo juga mengatakan dia mengerti. Jika kau setuju, kita akan menandatangani kontrak sekarang. Bagaimana menurutmu? Chu Yunxiong juga orang yang jujur. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Tolong katakan, kenapa 3 bulan? Tanya Xiao Luo. Jari Chu Yunxiong mengetuk meja, aku yakin pesaingku akan bangkrut dalam 3 bulan. Selama dia bangkrut, dia tidak akan punya uang tambahan untuk membeli penjahat untuk menyandera putriku. Dan aku bisa meluangkan lebih banyak energi untuk melindunginya ketika tidak ada lagi keraguan, Xiao Luo berjanji pada Chu Yunxiong. Belum lagi transaksi ini memiliki hadiah 2 juta, yang lebih penting, dia memperoleh konstitusi raja bayaran dari sistem, dan itu seharusnya cukup untuk menjamin keselamatan seseorang. Dan dia sangat membutuhkan uang itu. Baik itu untuk keluarganya atau untuk pengembangan karirnya di masa depan, ember uang pertama ini diperlukan. Setelah menandatangani kontrak, 1 juta akan segera dibayarkan. Ini baru yang pertama, sisanya tidak akan diselesaikan sampai tugas melindungi Chu Yue selesai. Xiao Luo tidak merasa puas diri dan melupakan dirinya sendiri hanya karena dia memiliki 1 juta yuan. Dia pergi ke bank, mentransfer semua uang ke rekening ayahnya, dan menelepon, "Ayah, saya mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu, jika kamu punya waktu, periksa." Ujung telepon yang lain sedikit tercengang, dan kemudian suara ibunya terdengar.
Nak, ayahmu sedang sibuk, dan dia tidak membawa ponselnya. Baru saja kamu mengatakan telah mengirim uang. Berapa jumlahnya? Xiao Luo tidak terkejut. Ladang pertanian itu sangat besar, tetapi meskipun begitu, ayahnya harus mengurus semuanya. Ayahnya tentu saja sangat sibuk. Ia tersenyum dan berkata, 1 juta, kamu beri waktu pada ayah untuk memeriksanya di koperasi kredit. 1 juta, nak, mengapa kamu punya begitu banyak uang? Kamu tidak merampok bank, kan? Seru ibunya. Xiao Luo terdiam, tidak, aku tidak merampok bank, tetapi aku menang lotre. Memenangkan lotre, kapan itu terjadi? Ibunya berseri-seri. Baru beberapa hari yang lalu, aku menang hadiah hari ini. Ngomong-ngomong, jangan publikasikan hal-hal seperti itu, mudah menimbulkan kecemburuan. Aku tahu, ibumu tidak bodoh. Di antara kalimat-kalimat ibunya, ada kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Siapa yang menelepon? Apakah itu Xiao kecil? Suara pria yang tenang datang dari ujung telepon. Xiao Luo segera mengenali bahwa itu adalah suara ayahnya, ia pasti sedang sibuk di ladang pertanian. Anak kita, dia menang lotre dan pulang membawa 1 juta dolar. Kamu harus pergi ke koperasi kredit di Pekan Raya dan memeriksanya. Jangan biarkan koperasi kredit menelan uang itu. Ibunya langsung mendesak. Jika kamu senang, berikan aku teleponnya dan aku akan bicara dengan Xiao Luo. Ketika telepon itu sampai ke tangan ayahnya, sebuah suara serak berkata, benarkah yang dikatakan ibumu, Xiao Luo? Kamu menang lotre. Ayah, kamu bisa memeriksa rekeningmu di bank. Xiao Luo tertawa. Bahkan dengan 1 juta, bagaimana kamu bisa bertahan dengan pekerjaanmu? Bergantung padanya saja tidak baik. Pria seharusnya punya karir sendiri dan berusaha keras untuk itu sepanjang hidup mereka. Ayah, aku melihat kerja kerasmu, dan aku tahu bahwa ayah berutang 400.000 yuan kepada bank. Uang ini dapat meringankan bebanmu. Aku masih muda dan karirku membutuhkan waktu. Ayolah, anakmu berbakti. Mengapa kamu masih mengajarinya, dan tidak memuji kebaikan anak kita? Suara ibunya memenuhi suasana. Ayahnya mengubah nadanya, kamu adalah wanita keluarga. Jangan picik. Jika kamu menghasilkan 1 juta dolar, kamu bisa menjadi puas diri dan anakmu akan mudah merasa puas. Pria seharusnya tidak merasa puas. Mereka seharusnya serakah seperti serigala. Jika kamu menghasilkan 1 juta dolar, kamu akan ingin menghasilkan 10 juta dolar lagi. Jika kamu menghasilkan 10 juta dolar, kamu akan ingin menghasilkan 100 juta dolar lagi. Apakah kamu mengerti? Bagus, bagus, kamu benar, kamu tidak apa-apa, aku picik. Ibunya tidak membantah. Xiao Luo agak malu dan mengangkat alisnya. Ayah, aku masih ada pekerjaan yang harus kulakukan. Kita selesaikan ini dulu. Ayah harus menjaga kesehatanmu dan sampaikan salamku pada kakek nenekku. Setelah selesai berkata demikian, dia buru-buru menutup telepon, dia tidak mau mendengarkan omelan ayahnya. Dia menghela napas panjang lega, setiap kali menelepon ke rumah, rasanya seperti bencana. Dalam ingatannya, ayahnya sepertinya tidak pernah memujinya dengan cara yang pantas. Misalnya, ketika dia naik ke tingkat kedua, ayahnya bersikap masam, jangan bangga, prestasi ini tidak ada apa-apanya. Asteris. Hari kedua pagi-pagi sekali, Xiao Luo berpakaian seperti anjing. Oh tidak, harus dikatakan bahwa dia sangat energik. Dia mengambil barang bawaannya dan naik kereta bawah tanah ke Universitas Huaye. Dia telah dipercayakan dengan kesetiaan, dan dia juga telah menerima hadiah sebesar 2 juta. Dia secara alami sangat memperhatikan tugas ini. Tentu saja, Chu Yunxiong juga mengatakan dengan sangat jelas, selain dia, ada beberapa pengawal terlatih profesional yang diam-diam mengintai di sekolah, sangat tersembunyi untuk melindungi keselamatan Chu Yue. Menempatkannya di sana hanya untuk menambah jaminan bagi keselamatan Chu Yue. Butuh waktu cukup lama baginya untuk naik kereta bawah tanah, lebih dari 2 jam, dan akhirnya butuh 15 menit lagi untuk naik taksi sebelum akhirnya tiba di gerbang Universitas Huaye. Sebagai perguruan tinggi 985, pintu depannya saja sudah memberi orang momentum yang megah dan membuat orang merasa sangat kecil berdiri di bawahnya. 1. Xiao Luo mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chu Yunxiong. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berkacamata rabun dekat, hampir seusia dengannya, keluar. Wanita itu mengenakan rok sifon merah muda dengan pita indah di pinggangnya,
dengan lapisan renda menghiasi rok yang indah itu dan rambut panjang bergelombang yang tersampir di bahunya. Penampilannya tidak terlalu cantik, bopeng di wajahnya merupakan faktor utama yang mengurangi nilainya, tetapi fitur wajahnya proporsional. Xiao Luo, wanita itu mendekati Xiao Luo dan bertanya dengan suara keras. Xiao Luo mengangguk, "Ya, itu aku. Kita baru saja berbicara. Aku Qin Nanyu, seorang konselor jurusan bahasa Inggris." Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan anggun. "Halo, Nona Qin." Xiao Luo tersenyum sopan. Konselor itu bukanlah guru sungguhan, melainkan pengasuh bagi kehidupan para mahasiswa. Namun, Xiao Luo memanggilnya guru. Senyum Qin Nanyu tiba-tiba menjadi sangat cerah dan antusias. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu dengan para siswa di kelas sekarang. Kelas akan segera berakhir, dan semua orang sudah ada di sana." "Silakan," kata Xiao Luo ringan sambil tersenyum. Mengikuti Qin Nanyu melalui jalan utama yang panjang, melalui danau buatan yang indah, melalui bebatuan, sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah gedung pengajaran. Tepat ketika bel tanda kelas berakhir berbunyi, para siswa yang penuh semangat dan vitalitas keluar dari kelas secara berkelompok, dan seluruh gedung pengajaran menjadi riuh. "Kamu tunggu di sini, aku akan memanggilmu dan masuk." Qin Nanyu memberitahu Xiao Luo, lalu dia berjalan ke ruang kelas di depannya. Dia menepuk tangannya beberapa kali dan memberi isyarat kepada siswa kelas 2 jurusan bahasa Inggris yang bersiap untuk pergi untuk duduk lagi. "Anak-anak laki-laki dan perempuan, jangan pergi dulu. Aku akan memperkenalkan kalian dengan teman sekelas baru." "Teman sekelas baru, konselor, apakah kamu yakin tidak keceplosan? Ini universitas, bukan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Bagaimana mungkin ada siswa yang pindah kelas di tengah jalan?" "Anhuan, kamu tidak mengerti ini, jika SKS semester lalu benar-benar tidak sesuai standar, kamu akan mengulang kelas, bukan hanya siswa yang melompat kelas seperti yang kamu katakan." "Ya, ada kasus lain tentang pindah jurusan." Qin Nanyu menyela, "Jangan menebak-nebak, biarkan dia memperkenalkan dirinya." Selesai mengatakan itu, ke arah pintu kelas Xiao Luo melihat. Setelah menerima sinyal, Xiao Luo menghela napas lega dan melangkah masuk. Ketika berdiri di peron dan melihat ke bawah, Xiao Luo langsung tercengang. Karena sekilas, mereka semua adalah perempuan. Hanya di sudut paling tersembunyi di barisan belakang ada dua laki-laki yang duduk. Saya sudah lama mendengar kejadian seperti itu di jurusan bahasa Inggris, tetapi ini juga agak keterlaluan. Hanya ada dua laki-laki, terkejut dan bingung, Xiao Luo segera menenangkan diri dan memperkenalkan dirinya dengan murah hati. "Halo semuanya, namaku Xiao Luo. Aku akan menghadiri kelas dan belajar bersama kalian di masa depan. Tolong jaga aku." Setelah itu, dia membungkuk dengan sopan dan rendah hati. Namun, kata-katanya tidak mendapat tanggapan apapun. Semua gadis di kelas menatapnya seolah-olah mereka menghargai peninggalan budaya. Seperti kata pepatah, kurus adalah hal yang paling penting. Begitu Xiao Luo, seorang pria tampan, memasuki kelas, para mahasiswa tingkat 2 di jurusan bahasa Inggris menatap lurus ke matanya. 1. Xiao Luo merasa malu saat ini. Meskipun dia cukup sering berada di tengah keramaian karena dia bahkan memimpin pengembangan produk yang melibatkan 20 atau 30 orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar, tetapi sekarang dengan 40 atau 50 gadis yang menatapnya lurus, dia masih tidak dapat menemukan keseimbangannya. "Ahem, apa yang kalian semua lakukan? Selamat datang teman sekelas baru kalian." Konselor Qin Nanyu batuk kering sebagai pengingat. Pada saat ini, semua gadis di kelas itu menanggapi dan bertepuk tangan dengan hangat untuk Xiao Luo. Ada yang berteriak untuk teman sekelas, ada yang berteriak untuk anak laki-laki tampan, dan ada yang berteriak untuk Obama, belum lagi betapa antusias dan penuh perhatiannya mereka. Suasana hati mereka beberapa kali lebih baik daripada saat kelas baru saja berakhir. 2. Selamat datang, Xiao yang tampan. Namaku Anhuan, aku belum punya pacar. Bisakah kamu memberiku nomor teleponmu? Seorang gadis mungil dan cantik, berwajah manis melangkah ke panggung, mengeluarkan ponselnya dan langsung meminta nomor telepon Xiao Luo. Seluruh kelas langsung mencemooh. "Anhuan, bahkan seorang pria besar dari timur laut Tiongkok tidak dapat memuaskanmu. Jangan mengutuk Xiao yang tampan lagi. Benar, jangan berani mengayu dua perahu, percaya atau tidak kami akan menggantungmu dan bertarung. Sekarang akhirnya kami memiliki seorang anak laki-laki di kelas kami yang dapat mengambil gambar.
Bukan terserah kamu untuk menjadi pacarnya. Turunlah dan turunlah dengan cepat. Seluruh kelas gadis-gadis bergabung dalam perang salib. Pergilah, pergilah, kau hanya cemburu, cemburu kukatakan padamu. Gadis bernama Anhuan itu cemberut, tidak yakin tetapi tidak menjawab, dia malah mendekati Xiao Luo. Dia berkata dengan cara yang aneh, Xiao tampan jangan dengarkan mereka, kau harus berhati-hati dengan mereka, karena mereka memakan pria, dan mereka bahkan tidak memuntahkan tulang. Xiao Luo berhasil memaksakan senyum. Rasanya seperti dia tidak datang ke kelas jurusan bahasa Inggris, tetapi malah jatuh ke sarang serigala, dan semuanya adalah serigala betina. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sekelompok besar gadis berlari ke arahnya dan meminta nomor teleponnya, WeChat dan Kiki. Mereka sangat bersemangat dan sepertinya telah bertemu dengan seorang superstar. Tetapi ada juga yang acuh tak acuh, seperti seorang gadis yang duduk di sisi kiri di barisan depan. Gadis itu memiliki rambut pendek yang rapi dengan telinga yang rapi, dan rambutnya menutupi wajahnya yang menawan, yang memerah karena mabuk karena malu. Fitur wajahnya yang halus dan segar tampak cerdas dan menarik. Gaun tanpa tali putih itu dengan tepat menampilkan lipatan alami di lengan, pergelangan tangan, dan dadanya. Garis renda memanjang sepanjang pinggangnya yang anggun hingga ke roknya yang acak-acakan. Rok yang dilapisi tule diwarnai dengan warna emas muda. Jasper kecil yang khas tidak berlebihan atau tipis, dengan bahu yang manis, pipi merah muda, dada dan pinggul yang penuh dan tertutup. Air yang jernih memunculkan bunga teratai, murni dan elegan, dan lollipop di mulut kecilnya yang kemerahan menambah keceriaannya. Bai Ling, periksa informasinya, aku curiga dia dikirim oleh ayahku yang bau. Matanya tertuju pada Xiao Luo, yang dikelilingi oleh semua orang, tetapi kata-katanya ditujukan kepada gadis yang duduk di sebelahnya. Gadis bernama Bai Ling segera memasukkan serangkaian kode ke dalam komputer notebooknya dan menyerbu sistem manajemen siswa Huaye. Dia segera memanggil informasi Xiao Luo, melihatnya, dan tersenyum, Chu Yue, tebakanmu kali ini salah. Orang ini tidak dikirim oleh ayahmu. Dia benar-benar mahasiswa Huaye College kami. Dia bergabung dengan tentara di sekolah kami 2 tahun lalu dan kembali untuk melanjutkan kuliahnya setelah 2 tahun bertugas di militer. Itu sebabnya dia masuk kelas kami. Apakah kamu yakin? Alis tipis Chu Yue berkerut. Itu tertulis dengan jelas di sana. Itu juga mencatat secara rinci hasil dari berbagai mata kuliah di tahun pertamanya, bahkan catatan memenangkan beasiswa tingkat sekolah. Bai Seiyuan memutar laptop untuk membiarkan Chu Yue melihat dengan jelas. Chu Yue dengan hati-hati melihatnya lagi, dia terdiam, dia juga setuju dengan Bai Seiyuan. Aku tidak menyangka teman sekelas yang tampan akan muncul di jalan. Akan jauh lebih menarik setelah bekerja. Bai Seiyuan juga menyambut kedatangan Xiao Luo, lagi pula, jurusan mereka benar-benar terlalu sedikit anak laki-laki, hanya 2 yaitu Melon Bengkok dan Jujube retak. Berpikir tentang seorang pria tampan di kelas dan bersama-sama di masa depan, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Apanya yang tampan? Bukankah itu hanya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, dan pakaian pedesaan? Kalian para antomaniak menganggapnya tampan. Chu Yue mendengus berat, dia benci cara menarik lebah seperti ini, meskipun Xiao Luo tidak selalu memenuhi standarnya, jadi dia bisa dikelilingi oleh semua gadis tanpa mempedulikannya. Bai Seiyuan tidak berbicara, dia tidak bisa bersikeras bahwa Xiao Luo sangat tampan secara terbuka kepada sahabatnya. Baiklah, baiklah, kembali ke tempat duduk kalian. Baru setelah konselor Qin Nanyu berbicara, para gadis jurusan bahasa Inggris kembali ke tempat duduk mereka. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka mengeluarkan ponsel mereka, membuka ruang WeChat dan ruang Kiki Xiao Luo dengan rasa ingin tahu yang kuat, dan berdiskusi satu sama lain tentang foto Xiao Luo yang paling tampan. Xiao Luo benar-benar sangat malu saat ini. Gadis-gadis ini ingin dia memberikan informasi kontaknya. Baru saja dia menyadari dengan jelas bahwa seseorang telah menyentuhnya. Itu adalah sesuatu yang belum dia sampaikan kepada keluarganya. Apakah orang-orang ini benar-benar sekelompok gadis perguruan tinggi? Dalam hati Xiao Luo, gadis-gadis ini memainkan tanda tanya besar. Xiao Feizu, Ding Kai. Setelah Qin Nanyu membaca kedua nama itu, hanya 2 anak laki-laki di kelas itu yang berlari dari barisan terakhir. Salah satu dari mereka sangat gemuk sehingga Anda hampir tidak dapat menemukan lehernya. Tingginya kurang dari 1,7 meter, tetapi beratnya pasti lebih dari 170 pon.
Dia bulat seperti bola daging besar. Orang lainnya seperti tiang bambu, pucat dan kurus kering, dengan rahitis. Tingginya lebih dari 1,75 meter tetapi beratnya tidak lebih dari 100 kilogram. Gemuk, tinggi dan kurus, dua orang bersama dengan kontras yang sangat kaya, seseorang tidak dapat menahan tawa. Xiao Luo akan berbagi asrama denganmu di masa depan. Kamu dapat membawa Xiao Luo untuk mengenal lingkungan asrama. Qin Nanyu berkata kepada kedua pria itu. Serahkan Xiao Luo kepada kami, konselor, dan bersantailah. Xiao Feizu menepuk dadanya dan berjanji, menoleh ke Ding Kai dan berkata, Kaizi, bantu aku dengan buku-buku dan aku akan membawakan barang bawaan untuk saudara Xiao Luo. Tidak, aku akan membawakan barang bawaan sendiri. Xiao Luo berpura-pura malu, dia dengan cepat menolak. Tidak apa-apa, Zhu kuat, tidak masalah baginya untuk memindahkan koper. Ding Kai mendesak. Namun, Xiao Feizu telah membawa koper di pundaknya dan berteriak kepada Xiao Luo, Saudara Xiao Luo, ikutlah dengan kami. Kita akan menjadi teman sekamar di masa depan. Jangan terlalu sopan kepada kami. Xiao Luo dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Nanyu dan semua gadis bersama Xiao Feizu dan Ding Kai. Sebelum dia pergi, matanya secara khusus mengamati kelas. Segera dia menemukan Chu Yue yang duduk di barisan pertama, sedang memakan lollipop. Tuan Chu, sepertinya Xiao Luo menatapmu sebentar sebelum dia pergi. Sepertinya matanya sangat bagus. Bai Seiyuan setengah bercanda berkata, apa bagusnya, hanya sepasang embrio berwarna. Chu Yue meremehkan. Bai Seiyuan terkekeh dan berkata dengan penuh arti, matanya masih bagus terlepas dari apa yang kamu pikirkan. Dia tidak melihat siapapun, hanya ratu kita Chu. Seiyuan Bao, apakah kamu mengolok-olokku? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan dengan keras malam ini. Chu Yue tertawa dingin seperti setan kecil. Maafkan aku ratu. Mengingat gambar saat digelitik Chu Yue, Bai Seiyuan merasakan hawa dingin yang jahat dan segera memohon belas kasihan. Xiao Luo mengikuti Zhu Xiaofei dan Ding Kai ke asrama putra jurusan bahasa Inggris. Kedua pria ini banyak bicara dan jarang diam di sepanjang jalan, seperti dua lebah yang berdengung di telinga Xiao Luo. Mereka juga sangat penasaran dengan masa lalu Xiao Luo. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Luo telah bergabung dengan tentara selama 2 tahun dan akan terus datang ke Huaiye untuk menyelesaikan kuliah setelah pensiun, mereka segera mengganti namanya menjadi Luo Ge. Mereka awalnya mengira bahwa Xiao Luo seusia dengan mereka, tetapi sekarang tampaknya Xiao Luo jauh lebih tua dari mereka, jadi tidak pantas untuk memanggilnya kakak Xiao Luo. Sekitar 10 menit kemudian, ketiganya sampai di lantai 7 asrama ke-7. Luo Ge, ini dia. Zhu Xiaofei meletakkan kopernya dan mengeluarkan kunci dari saku celananya untuk membuka gerbang besi hijau di depannya. Xiao Luo diam-diam mengagumi kekuatan fisik pria ini, membawa barang bawaannya yang lebih dari 40 kg sambil berjalan sejauh itu. Mereka juga naik ke lantai 7, napasnya bahkan tidak berat, seolah-olah dia tidak gemuk sama sekali. Ketika dia datang ke asrama mahasiswa ini, dia mencium bau aneh yang hanya ada di asrama, dan perasaan yang telah lama hilang muncul di hatinya. Siapa yang mengira bahwa dia telah bekerja selama 3 tahun setelah lulus dan kembali ke universitas sebagai hasilnya. Perasaan ini sangat menyentuh hati Xiao Luo. Membuka pintu dan berjalan ke kamar tidur, 2 tempat tidur rangka besi terlihat, diikuti oleh deretan rak buku, lemari pakaian, meja komputer sebagai salah satu meja, seperti kebanyakan kamar tidur anak laki-laki. Kamar tidur Xiao Feizu dan Ding Kai juga sangat berantakan. Pakaian dan kaus kaki diletakkan sembarangan di mana-mana, mereka tidak melipat selimut, benar-benar berantakan dan bau seluruh ruangan menyengat. Xiao Feizu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung, asrama agak berantakan, kita harus membereskannya. Tidak apa-apa, Xiao Luo tertawa. Saat kuliah, Zhang Dasan adalah seorang raja yang jorok. Setiap hari, dia membuat asramanya bau dan tidak sedap. Dia tidak tahan dengan kebiasaan itu dari awal sampai akhir. Setelah 4 tahun, bagaimana dia bisa peduli dengan waktu 3 bulan yang singkat ini? Ding Kai merapikan satu tempat tidur dan berkata dengan antusias, Kakak Luo, kamu bisa tidur di tempat tidur ini. Ada sebuah koper di tempat tidur atas, yang telah mengumpulkan banyak debu dan tidak dapat dibersihkan sekaligus. Kalian berdua tinggal di asrama ini. Xiao Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, asrama standar awalnya untuk 4 orang, tetapi hanya ada 2 pria di kelas.
Satu asrama tidak puas dan jurusan lain tidak ingin berbaur dengan kami, jadi hanya kami berdua yang tinggal bersama. Ding Kei melambaikan tangannya tanpa daya. Begitu, Xiao Luo mengangguk, dia membuka koper dan mulai merapikan tempat tidurnya. Dia mengemasi barang-barang pribadinya, dan Xiao Feizu dan Ding Kei tentu saja tidak berkemas bersama. Ketika mereka menyalakan komputer, mereka siap untuk bermain game. Kakak Luo, apakah kamu bermain Lulu? Xiao Feizu berbalik dan bertanya dengan penuh harap. Xiao Luo merapikan pakaiannya dan menjawab sambil tersenyum, sedikit. Selama kuliah, Zhang Dasan adalah pemain setia game ini. Dia dibawa ke lubang, dan dia bermain lebih sedikit setelah lulus. Apakah kamu ingin istirahat? Ding Kei berkata dengan bersemangat. Kamu bisa bermain. Aku akan membereskan semuanya terlebih dahulu. Xiao Luo tersenyum dan menolak. Dia benar-benar tidak tertarik untuk memainkan game ini. Ding Kei mengangkat alisnya. Oh, baiklah. Keduanya segera membentuk kelompok dan berbaris dalam dua baris. Memanfaatkan waktu antrean, Xiao Feizu memasuki kelompok jurusan bahasa Inggris dan melihatnya. Pada saat ini, dia berseru, "Ya Tuhan, Ratu Chu dari universitas telah memulai siaran langsung lagi." Dia mengundang semua orang untuk membuka situs web siaran langsung untuk menonton. Ding Kei berteriak seperti ayam, katakan padanya untuk membawa kita. Ya, kita harus. Xiao Feizu dengan cepat menjawab di dalam kelompok, "Chu Beauty, tolong ambil poinku." Ding Kei tidak menunggu untuk mati, tetapi juga menjawab di tengah kerumunan, "Kita harus naik bus, tolong naiki, kami bisa memberimu hadiah." Dia juga menambahkan ekspresi, halus dan menyentuh, di bagian akhir. Kali ini, mereka diserang oleh gadis-gadis jurusan bahasa Inggris lainnya. Dua peti barang, terakhir kali Putri Chu Yue mengadu dengan sangat menyedihkan, dan kamu masih berani mengemis, tidak tahu malu. Xiao Feizu, Ding Kei, kalian bekerja sama untuk mengadu dengan yang lain, hanya baris terbaik yang diizinkan, ditambah lagi kalian hanya akan menerima pelecehan gila, hihi. Haha, jangan lakukan itu, mereka adalah harta nasional kelas kita tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya. Tidak baik memukul orang dengan keras. Apa yang kamu takutkan? Dengan Xiao, yang tampan, mereka dapat turun dari harta nasional. Melihat serangan di layar penuh, Zhu Xiaofei dan Ding Kei ingin menangis, berpikir, mengapa kita begitu tidak populer. Xiao Luo telah membereskan semuanya saat ini, dan mendengar kata-kata, "Ratu Chu," dia menebak itu adalah Chu Yue. Misinya di sini adalah untuk melindungi Chu Yue. Mengenai apa yang berhubungan dengan Chu Yue, dia secara alami sangat memperhatikannya. Kemudian dia bertanya, "Xiao Fei, apakah kamu baru saja menyebut Chu Yue sebagai Ratu Chu di universitas?" "Ya, dia adalah Chu Yue. Dia adalah kecantikan pilihan sekolah kita dan dewi impian banyak anak laki-laki." Wajah Xiao Feizu menunjukkan keracunan, bisa dilihat kalau dia juga menaruh hati pada Chu Yue, lagi pula, dia sangat cantik, lelaki normal manapun akan seperti itu. Ding Kei menambahkan, dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga seperti dewa saat bermain game. Tubannya telah menjadi raja terkuat, dan trompetnya adalah Platinum 2. Ketika dia bebas, dia akan melakukan siaran langsung dengan Bai Seiwen di kelas kami. Dia memiliki lebih dari 200.000 penggemar di studionya, dan uang yang dia terima dari situs web siaran langsung setiap bulan adalah upah para pekerja kerah putih yang telah bekerja keras di masyarakat selama bertahun-tahun. Xiao Luo terkejut, dia tidak pernah mengira pencapaian Chu Yue di aliansi heroik telah mencapai puncaknya. Kembali ke Chu Yue, dia berjanji untuk membawa kita. Xiao Feizu tiba-tiba berteriak dengan gembira. Ketika Xiao Luo melihat layar komputer, Chu Yue memang kembali dan setuju untuk berpangkat dengan Xiao Feizu. Namun, dia menambahkan dengan nada memerintah, "Tidak ada lubang." Ha, itu hebat, sekarang aku bisa tampil di TV. Ding Kei juga sangat gembira. Kemudian dia mengeluarkan cermin dan mulai menyisir rambutnya. "Tidak, aku harus merapikan rambutku." "Rapikan adikmu, aku bisa melihat penampilanmu dengan jelas, jadi jangan narsis di sini." Xiao Feizu menegur. Sambil mengangkat bahu, Ding Kei mengibaskan poninya di dahinya, "Ada panggung di hatiku, dan ada juga panggung di mana-mana. Aku ingin menunjukkan sisi diriku yang paling tampan dan keren kepada penonton." "Oh gelombang," Xiao Feizu membuat ekspresi terengah-engah. "BEEP gelombang." Pada saat ini,
Kiki Xiao Feizu datang dengan sebuah pesan. Ketika dia melihatnya, itu dikirim oleh Chu Yue. Hanya ada sebaris kata pendek, panggil satu lagi dan buat 5 orang. Aku akan pergi. Tampaknya Ratu Chu akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya kali ini. Dia harus mengemudi dengan 5 orang yang memenuhi syarat, tetapi mudah untuk digulingkan. Xiao Feizu mengerutkan kening. Petik 2. Takut apa? Dia adalah raja terkuat di distrik. Ding Kai memberi isyarat dengan tangannya. Aku tahu ini, tetapi dia menyuruhku menelepon orang lain. Untuk sementara, berapa peringkat platinumnya? Xiao Feizu merasa sedih, lalu menyadari keberadaan Xiao Luo, lalu bertanya, ngomong-ngomong, kakak, kamu kelas berapa? Sepertinya platinum, jawab Xiao Luo. Xiao Feizu bersukacita lalu bertanya, distrik mana? Mawar hitam, jawab Xiao Luo tanpa berpikir. TL, Dewa dan Sen itu sama. Ketika Xiao Luo mengatakan bahwa distriknya adalah Mawar Hitam, Xiao Feizu segera bergegas dan memegang erat tangan Xiao Luo dan memasang ekspresi lembut dan menyentuh. Oh, saudaraku Luo, hari ini pasti takdir. Kita juga di Mawar Hitam. Ayo, mari kita pecahkan kegelapan bersama. Kaulah satu-satunya yang akan dikirim dan kita membutuhkan 1 orang lagi. Jangan menolak, ini adalah takdir hari ini, dan takdir hari ini adalah yang terhebat. Xiao Luo bingung, mengerutkan kening, tapi aku harus membereskan semuanya. Ratu Universitas Chu akhirnya setuju untuk membawa kita ke peringkat. Jika kau tidak membantuku, aku akan bunuh diri dengan membunuh diriku sendiri setiap menit. Xiao Feizu menyela, dia juga membuat gerakan bunuh diri dengan tangannya. Xiao Luo memikirkannya, jika dia benar-benar ingin menjadi pengawal yang tak terlihat, yang terpenting adalah berteman dengan Chu Yue terlebih dahulu, ini adalah kesempatan. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan setuju, baiklah, aku akan bermain denganmu selama beberapa ronde. Haha, terima kasih, saudara Luo, terima kasih saudara Luo. Xiao Feizu begitu gembira hingga hampir mencium mulut Xiao Luo. Ding Kai langsung mengetik di grup untuk membalas Chu Yue, Chu Beauty, kamu bisa mulai memberi peringkat. Luo Ge yang baru di kelas kita kebetulan adalah anggota White Gold dan Black Rose, beranggotakan 5 orang. Tidak lama setelah pesan ini dikirim, GC kelas bahasa Inggris meledak. Apa, Xiao Shuai juga bermain di Heroes Alliance? Ho, semuanya, buka ruang siaran langsung Putri Chu. Xiao Shuai akan bermain di Heroes Alliance. Bagus, tidak sabar untuk itu. Serangkaian pesan bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi, termasuk semua jenis ekspresi wajah dan gambar. Grup ini tidak pernah semeriah ini. Di asrama putri, melihat para siswa yang antusias dalam kelompok itu, Bai Seiwen berkata setengah bercanda, Chu Yue, Xiao Luo sangat populer di kelas kita. Begitu mereka mendengar bahwa dia akan bermain game, semua orang membuka studiomu untuk melihat sikapnya yang elegan. Chu Yue sedang duduk di kursi komputer dengan rambut yang terurai bebas, pipinya kemerahan dan cantik. Dia mengerutkan kening dan menjawab dengan marah, dia adalah pria yang suka pamer. Kalian para Antomania sudah cukup, kalian seperti tidak pernah bertemu pria selama puluhan tahun. Ahem, perhatikan kata-katamu, kau hidup. Bai Tuil batuk kering beberapa kali untuk mengingatkan. Apa yang membuatmu gugup? Aku belum menyalakan kamera, Chu Yue berkata dengan mulut terbuka dan acuh tak acuh. Kemudian dia mengenakan headphone-nya, jari-jarinya yang panjang dan indah mengetuk-ngetuk keyboard. Dia mengirim pesan kepada Zhu Xiaofei dan Ding Kai di grup, cepatlah, jangan buang waktuku. Pada saat ini, Xiao Luo selesai membereskan komputer dan masuk ke akunnya. Ratu Chu mendesak, Luo Ge, apa itmu? Aku akan menambahkanmu sebagai teman terlebih dahulu, lalu aku akan memasukkanmu ke dalam tim sementara kami. Kata Xiao Feizu, Luo Sen, jawab Xiao Luo, Luo Sen. Xiao Feizu dan Ding Kai menoleh padanya pada saat yang sama. Apakah menurutmu itu agak terlalu mencolok? Xiao Luo agak malu. Dia juga tahu bahwa nama ID-nya terlalu keras dan mendominasi, yang tidak sesuai dengan gayanya. Saat itu, ketika mendaftar, dia berpikir lama dan tidak menemukan nama yang bagus. Ketika menunggu dengan tidak sabar, Zhang Dasan langsung memasukkan Luo Sen untuk membantunya mendaftar, yang telah digunakan sampai sekarang. Tidak, namanya bagus dan keras. Seperti guntur, ha. Ya, aku tidak peduli dengan ide, aku adalah trompet atau Kaisar Giok.
Xiao Feizu dan Ding Kai saling bercanda dengan beberapa patah kata, membawa suasana canggung di belakang, meskipun hati mereka berpikir nama ide Xiao Luo memang sombong dan arogan. Setelah bergabung dengan tim sementara, Xiao Luo mengetahui bahwa ide Chu Yue adalah bulan ungu, dan ide Bai Seiyuan adalah boneka porselen. Zhu Xiaofei sangat bersemangat dan dipanggil Gao Lao Zhang, Zhu Lao untuk Ding Kai. Ide Ding Kai lucu dan berani. Itu ditulis langsung dengan nama pemimpin nasional. Ketika gadis-gadis jurusan bahasa Inggris mengetahui nama ide Xiao Luo, kata Luo Shen muncul di layar dalam grup. Semua gadis menganggap nama itu benar-benar hebat. Luo Shen, begitu sombong, tidak tahu. Apakah keahliannya layak untuk nama itu? Chu Yue mengejek. Bai Seiyuan tersenyum manis dan bercanda, mungkin dia benar-benar dewa yang hebat. Chu Yue tidak setuju dan mengetik dua kata di area obrolan publik dari tim yang beranggotakan 5 orang, jangan mengadu. Xiao Luo tahu bahwa dia mengatakannya pada dirinya sendiri, dia juga tidak menjawab. Membuka sistem mall, dia menghabiskan 200 poin untuk keterampilan bermain game. Karena penting untuk mengenal Chu Yue dengan cepat, game ini harus menjadi jembatan antara keduanya. Dia sudah lama tidak bermain game. Meskipun dia adalah pemain platinum, jika dia tidak mengubah kemampuan bermainnya, dia bahkan tidak bisa bermain di level perak. Luo Ge, di mana kamu bermain? Xiao Feizu menoleh untuk bertanya. Ding Kai menambahkan, Chu Beauty dan Bai Seiyuan adalah kombinasi dari jalan turun 10.000 tahun, yang meninggalkan kita hanya jalan tengah dan lapangan. Kamu pilih dulu. Xiao Luo tersenyum tipis. Aku terlalu buruk di jalan. Lebih baik aku pergi ke lapangan. Kata Ding Kai, lalu memilih lapangan untuk bermain. Kalau begitu aku akan memilih jalan tengah. Xiao Feizu memilih rune trainer Ruiz. Xiao Luo sedang dalam perjalanan, Raja Barbar adalah pahlawan yang dia kuasai. Untuk berjaga-jaga, dia langsung memilihnya tanpa ragu. Begitu pahlawan itu dipilih, Chu Yue mengirim pesan bertanya, pahlawan jarak dekat melawan pahlawan jarak jauh, apakah kamu yakin bisa bertarung? Aku akan mencoba bermain dengan baik. Xiao Luo berkata dengan nada sombong. Chu Yue tidak berbicara lagi. Dia memilih tikus, sumber wabah, sebagai ADC, dan Bai Seiyuan dibantu oleh Feng. Setelah menunggu sebentar, permainan resmi dimulai. Luo Ge, kamu membawa keterampilan pemanggil yang salah. Seru Ding Kai. Xiao Feizu melihatnya, bukan, Raja Barbar pahlawan ini memposting output wajah, dengan sprint yang paling cocok untuknya. Tetapi keterampilan pemanggil Xiao Luo adalah kilat. Xiao Luo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, Luo Ge, jangan pedulikan, kita celaka dan berkembang, menunggu kecantikan sekolah besar kita untuk dibawa. Xiao Feizu tidak tenang, dia benar-benar takut dengan keputusan Xiao Luo. Xiao Luo mengangguk, jangan khawatir, tidak apa-apa. Pada saat ini, Master Pedang Lawan Tanino mengirim pesan dan berkata dengan simpatik, Menzi, kamu sudah melakukan kesalahan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kemudian Master Pedang segera menjawab, kami adalah master yang luar biasa, kami melawan segalanya. Menzi, aku akan membakar kertas untukmu. Kamu harus berjuang sekuat tenaga. Di sisi lain, Catalina juga mengirim pesan untuk mengejek. Zhu Xiaofei dan Ding Kai, yang tidak tahan, segera membalas, Master yang hebat. Kami adalah raja terkuat di jalan. Kamu sampah akan gemetar. Cukup omong kosong, kamu akan meledakkan dirimu sendiri. Master Pedang Lawan menegur. Saya pikir mereka berarti raja dengan mulut yang kuat, haha. Catalina Tunggal tertawa. Xiao Feizu sedikit marah dan menjawab, murid, tunggu sanksi kalian. Begitu kata, murid digunakan, pihak lawan langsung saling menyerang. Segala macam kutukan kejam dan kotor meledak. Ada yang menyapa ibu dan ayah mereka dan layar obrolan di sudut kiri bawah penuh dengan kata-kata buruk dan kotor. Bagaimana Xiao Feizu memarahi pihak lain? Chu Yue melarang semua orang berbicara. Bai Seiyuan juga tidak menyukainya, dia juga membuka larangan. Xiao Luo juga mengerutkan kening. Akhirnya, dia tidak bisa melihat pihak lawan menggunakan organ reproduksi pria dan wanita sebagai kata-kata kasar. Dia menjawab, kita hanya bermain game, bukan. Sesederhana kata-kata cek, ahli pedang lawan segera mengubah target penembakan menjadi Xiao Luo, persetan denganmu, burung jenis apa kau? Aku berada di posisi yang lebih tinggi di sini. Master pedang berteriak menghina.
Di sisi lain, Catalina juga mengejek dengan dingin, jika akulah yang tanpa malu-malu menamai diriku Luosen. Aku tidak tahu bagaimana menanggung sifat keras kepalaku. Aku pasti akan mengubah namaku menjadi Luo Gou setelah dilecehkan oleh Dewa Agung kita. Haha, anjing, nama yang bagus. Polisi wanita dan pembantu Leona di jalan seberang juga mengirim pesan untuk mengejek. Xiao Feizu marah pada Xiao Luo, dia mengetik kembali. Berhenti bicara omong kosong dan mari kita lihat siapa yang dilecehkan sebagai anjing. Di sisi lain, Channel, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba menjawab, kamu bisa mencoba. 4 kata sederhana, menunjukkan penghinaan dan kepercayaan diri yang kuat. Xiao Feizu dan Ding Kei bersiap untuk melawan. Kata-kata Xiao Luo menghentikan mereka, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, mari kita bersenang-senang saja. Memem, Xiao Feizu mengangguk. Ding Kei menoleh dan berkata, pihak lain benar-benar hebat. Aku baru saja memeriksa rekornya. Dalam 10 pertandingan terakhir, dia adalah MVP, jadi itu pasti bukan akting semata. Xiao Luo tersenyum dan tidak berbicara, tetapi di bawah matanya yang tenang ada 2 cahaya dingin yang sekilas. Seluruh pasukan menyerang. Di aliansi pahlawan, suara sintetis komputer seorang wanita melayang keluar, bermartabat, serius, dan kaku. Prajurit pengepungan dari kedua belah pihak mulai terbentuk dari pangkalan dan bergegas ke pangkalan masing-masing di sepanjang 3 jalan seperti regu pembunuh. Sebuah pertandingan resmi dimulai. Aku dalam kondisi merah, Cusi cantik, Bai Seiwen, tolong aku. Ding Kei mengirimkan sinyal bantuan di peta, memberi isyarat kepada Chu Yue dan Bai Seiwen, yang sedang menyusuri jalan, untuk membantunya bertarung. Namun, yang datang adalah respons dingin Chu Yue, bertarunglah sendiri. Haha, aku suka temperamen Ratu Yue. Ratu Yue, kau telah menjadi lebih cantik lagi, dewiku. Selama kau tidak menyerah, kami akan selalu bersamamu. Jumlah penonton di studio Chu Yue meningkat pesat. Banyak penggemar yang dengan panik memburu hadiah untuknya. Dalam beberapa saat, ada aliran uang sebanyak 500 atau 600 dolar. Popularitas guru kecil Chu kita sangat tinggi. Aku tidak peduli, tetapi ketika uangnya sudah terkumpul, kamu harus membelikanku rok bermotif bunga itu. Kata Bai Seiwen. Chu Yue dengan kesal berkata, baiklah, demi bantuanmu, aku dengan berat hati akan membantumu membelinya. Apa? Masih enggan? Kamu enggan? Bai Seiwen cemberut. Oh, tolong, kamu ingin 10.000 yuan untuk rok bermotif bunga itu, aku hampir tidak bisa membelinya untukmu, oke. Chu Yue melepas earphone-nya dan mengeluh. Bai Seiwen tersenyum malu, lalu mengganti topik pembicaraan, oh, ayo kita main serius sekarang. 5 lainnya melompat begitu saja, kamu harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Chu Yue setuju, sambil mengenakan headphone-nya, dia berkonsentrasi mengendalikan sang pahlawan untuk mengisi kekosongan para prajurit. First Blood. Pada saat ini, suara komputer perempuan yang disintesis dalam permainan itu terdengar, menunjukkan bahwa seseorang telah membunuh musuh pertama. 1. TL, aku akan menyela di sini. Aku akan segera mengubah istilah-istilah itu menjadi istilah-istilah MOBA. Chu Yue melihat bahwa itu adalah Xiao Feizu, yang memainkan rune mage di jalur tengah, dialah yang mengirimkan First Blood. Dia segera mengirimkan serangkaian tanda tanya. Xiao Feizu meringis dan menjawab, maaf. Sepertinya jalur tengah akan terdorong. Jika Catalina terdorong, kita akan kesulitan. Bai Seiwen memperingatkan, aku sudah mempersiapkan diri, pertandingan ini bergantung pada kita yang mendorong jalur bawah, jalur-jalur lain tidak penting untuk. Saat ini, Chu Yue bersenandung, itulah yang kukatakan. Bai Seiwen menjadi serius, Chu Yue terus-menerus mengganggu ADC dan support musuh. Kerja sama antara kedua wanita itu tentu saja sangat diam-diam. Dalam jangka panjang, polisi wanita dan Leona di seberang menghabiskan setengah dari HP mereka, terutama ADC, mereka juga telah menghabiskan health dan flash mereka dan sekarang dalam cooldown. Tepat saat mereka bersiap untuk membunuh polisi wanita itu, suara komputer perempuan yang disintesis itu berdering lagi, Ali telah terbunuh. Orang yang terbunuh masih orang yang sama, Xiao Feizu di jalur tengah. Xiao Feizu, apa yang kamu lakukan? Chu Yue mengirim pesan langsung yang menanyakan pertanyaan, dengan nada menyalahkan di antara kalimat-kalimatnya. Penggemar di studio juga membentak. Rich ini babi, dia sudah terbunuh 2 kali dalam 3 menit.
Benar-benar pemborosan. Ratu Yue seharusnya tidak membawa pemborosan seperti ini lain kali. Benar, ekor bangau seperti ini hanya cocok untuk permainan kelas bawah. Semua gadis di mayor bahasa Inggris juga buru-buru memarahi Xiao Feizu. Xiao Feizu benar-benar malu, dengan lemah dia menjelaskan kepada Ding Kai, aku bisa saja membunuh Carter sendirian, dengan hanya sedikit HP yang tersisa di dalam dirinya. Sedikit HP itu bedanya antara langit dan bumi, Su. Tunggu dulu, kalau Carter kena musibah, bahkan kalau kamu punya 10.000 tenaga kuda, itu nggak akan cukup buat dia berputar selama beberapa detik. Ding Kai memperingatkan, wah, perkembanganku pasti buruk kali ini. Xiao Feizu mengangguk dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak bertarung dengan Carter di luar jangkauan menara sekutunya. Saat itu, Catalina yang ada di seberangnya mengirim pesan dengan hanya 2 kata pendek, sampah. Di sisi lain, ahli pedang itu tidak lupa memukulnya, penyihir, kamu benar-benar sampah, apa keluargamu tahu seberapa buruk dirimu? 2 bajingan ini, Xiao Feizu menggertakkan giginya karena marah, dia menjadi gila. Abaikan saja mereka, orang-orang ini adalah pejuang keyboard. Bermainlah dengan keras, kata Ding Kai. 2. Xiao Feizu menahan serangan mereka dan terus memainkan game tanpa berkata apa-apa. Musuh telah terbunuh. Suara komputer perempuan yang disintesis tiba-tiba terdengar, dan potret kepala ditampilkan di sebelah kanan. Itu adalah Raja Barbar yang membunuh gigi hilang. Hei, Luo Ge baik-baik saja seperti ini. Xiao Feizu dan Ding Kai terdiam sejenak sebelum menatap Xiao Luo, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dan yang lebih mengejutkan mereka, Xiao Luo dalam satu pembunuhan itu HP-nya masih lebih dari 200 poin. Tampaknya pihak lain tidak lain adalah luar biasa dan ahli dalam berakting. Ah, dibunuh oleh kakak laki-laki Luo dengan seorang Raja Barbar, luar biasa. Raja Barbar mengandalkan 3 atribut Qi yaitu generasi HP, mengisi ulang HP dan bakatnya dalam mencuri nyawa. Ketika antek lawan berada di jalur, HP-nya pasti akan kembali di atas garis aman, dan dia dapat terus mengandalkan jalur itu untuk menurunkan level lawan. Kakak Luo, hati-hati. Ahli pedang akan datang untukmu. Ding Kai tiba-tiba berseru keras. Benar saja, setelah Blade Master memutarbalikkan keadaan, dia siap membunuh Bloody Barbarian King, dan dia juga memiliki buff merah. Meskipun itu adalah pertarungan level 2 melawan level 3, kemungkinan Blade Master untuk membunuh Barbarian King hampir 100% tanpa perlindungan dari para antek di pihak Barbarian King. Chu Yue juga mengirimkan 2 sinyal peringatan keras, memberi isyarat kepada Xiao Luo untuk bergegas dan kembali ke menara pertahanan. Xiao Luo tersenyum, menekan generasi HP. Sambil memulihkan HP-nya, dia hanya menekan E sebelum dengan cepat mundur ke menara pertahanan, yang merupakan skill pemindahan yang dapat. Dengan cepat menjauh. Konyol, kamu sudah memaksakannya, siapa yang peduli dengan emu, brengsek. Blade Master yang berlawanan mengeluarkan ejekan. Serangan Aki Alpha langsung menyerang bagian depan Barbarian King. HP Xiao Luo juga turun hingga tidak lebih dari 100 poin. Dengan Blade Master A, ditambah atribut pembakaran buff merah, dia bisa menang dengan Barbarian King milik Xiao Luo. Pada saat ini, Barbarian King milik Xiao Luo mengayunkan pisaunya, penuh amarah, pisau itu mengeluarkan serangan kritis, HP sang ahli pedang langsung turun menjadi setengah. Setelah menebas dengan pisau itu, Xiao Luo segera mengendalikan Barbarian King untuk mundur di bawah menara dan menjauh dari ahli pedang itu. Karena jarak yang tidak mencukupi, milik ahli pedang itu gagal, jadi dia harus mengimbangi Barbarian King dan memperpendek jarak di antara keduanya. Raja Barbar mengambil rune untuk kecepatan serangan, ditambah levelnya 1 level lebih tinggi dari Blade Master. Kecepatan serangannya secara alami lebih cepat dari Blade Master. Ketika Blade Master memperpendek jarak dan mampu mencetak A dengan segera, Raja Barbar kemudian berbalik dan menyerang Blade Master dengan pisau. Itu masih serangan kritis. Volume darah Blade Master turun dalam sekejap, dia berdarah. Astaga, melihat gelombang antek-antek yang agresif di belakang menara pertahanan, Blade Master membuat keputusan yang tegas dan melesat kembali. Kalau tidak, antek-antek ini bisa saja membunuhnya. Tetapi tepat pada saat dia melesat, Raja Barbar Xiao Luo juga melesat untuk mengimbanginya pada saat yang sama. Kemudian pedang lebar itu jatuh tanpa henti. Blade Master menjerit putus asa dan mati. Antarmuka permainan juga terdengar serius dengan suara komputer wanita yang disintesis mengatakan, musuh telah dibunuh, dia benar-benar membunuh Blade Master dengan buff merah. Tidak mungkin,
Ini tidak benar. Xiao Feizu dan Ding Kai tercengang melihat Xiao Luo. Jelas Blade Master melakukan Qi dan kemudian dengan dia dapat dengan mudah memenangkan situasi. Tetapi hasilnya adalah Barbarian King yang membunuh Blade Master, bagaimana mereka bisa percaya ini? Chu Yue sama terkejutnya dengan Bai Seiyuan. Baru saja mereka mengalihkan pandangan peta ke jalur teratas. Hasilnya, mereka melihat serangan balik yang luar biasa, yang benar-benar tidak terduga. Blade Master tidak mendapat nilai A, jika dia melakukannya dengan bantuan A. Perbedaan kecepatan serangan akan menjadi 0. Sebaliknya, Barbarian King memukul Blade Master 2 kali tanpa cedera. Detailnya ditangani dengan sangat baik, terutama di bagian akhir, Barbarian hampir berkelebat pada saat yang sama dengan Blade Master. Itu bersih, tenang dan tegas, dan kemampuan reaksinya sangat tajam. Bai Seiyuan menilai, Chu Yue mengedipkan matanya yang indah, dia kembali ke dirinya sendiri setelah keterkejutannya. Melihat layar studionya yang penuh dengan pujian untuk Xiao Luo, dia merasa masam di hatinya, seolah-olah dia baru saja memukul anaknya. Meskipun dia setuju dengan teknik Xiao Luo, dia tetap berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Master pedang lawan jelas-jelas bodoh. Dia menunjukkan pinga, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuh. Dia benar-benar menanggapinya dengan serius. Baiklah, jangan khawatir tentang mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk berkembang, mari kita fokus pada jalur bawah. Di sisi lain, Zhu Xiaofei mengirim pesan yang mengejek Master Pedang Lawan, apa yang kukatakan sebelumnya, kalian hanya menunggu untuk dihukum, sekelompok siswa sekolah dasar. Master Pedang Lawan menjadi marah karena malu dan berteriak langsung ke Xiao Luo, Barbarian, jika aku tidak bisa mengalahkan di sini, maka, aku adalah cucumu. Xiao Luo memilih untuk mengabaikannya secara langsung. Raja Barbarnya membeli sepatu bot kecepatan dan sarung tangan tempur. Dengan buff merah padanya, ditambah perlengkapan dan level suppression, Nar yang berlawanan hanya bisa menyembuhkan dari jarak jauh, dan tidak bisa benar-benar mendekat. Jadi dia pergi ke markas dan membeli kain sebelum kembali ke jalur. Nar bukan hanya hero jarak jauh, tetapi juga memiliki pasifnya, Fury. Setelah ditumpuk penuh, ukurannya akan meningkat, dan armor, magic resistance, dan attack power-nya akan sangat diperkuat. Selain itu, 8-minute step-nya adalah skill perpindahan yang dapat dengan mudah menciptakan jarak dan kemudian menerbangkan lawan. 1. Xiao Luo tidak terburu-buru. Dia telah mengendalikan jalur dan bergerak fleksibel, sehingga Raja Barbarnya dapat menghindari Kinar setiap saat. Niat Nar untuk menyerang jarak jauh benar-benar hancur. Pada saat ini, Chu Yue dan Bai Seiyuan, yang berada di jalur bawah, tiba-tiba mendapat bola salju. Sumber wabah tikus langsung menang double kill. Ratu Chu masih yang terbaik, tekanan besar ini padanya tidak ada apa-apanya, haha. Xiao Feizu tertawa puas. Dengan adanya si cantik Chu di sini, tentu saja kita tidak akan kalah. Selain itu, Luo Ge juga sangat hebat. Lihat saja Master Nar yang lain, yang dikalahkan oleh Luo Ge. Ding Kai menoleh ke Xiao Luo dan berkata, Kakak Luo, gelombang minion besar akan segera tiba di Menara Offland. Kamu hampir mencapai level 6. Biarkan aku membantumu di menara dan membunuh mereka. Bagaimana kalau menstabilkan keunggulanmu di jalur dan mendapatkan jalur di pihak kita? Tidak, kamu pergi dan bantu jalur lain, kata Xiao Luo sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, berhati-hatilah dengan Master Pedang Lawan. Dia mungkin akan datang untuk menyerangmu. Ding Kai memasang ward di semak-semak di area segitiga, lalu berbalik dan berlari ke jalur tengah. Setelah membersihkan gelombang itu, Raja Barbar Xiao Luo membuka kunci keterampilan pamungkasnya. Begitu dinyalakan, ia kebal terhadap kematian dalam waktu 5 detik, dan langsung memperoleh 50 poin kemarahan, menggandakan peluang serangan kritis. Di pihak lawan, pikirannya berulang kali tertekan oleh gelombang yang datang. Ada terlalu banyak antek yang terkumpul. Bahkan di bawah menara, bertarung akan memberinya sedikit atau tidak ada manfaat. Tetapi ia harus membersihkan gelombang ini agar ia dapat mengejar selisih emas. Tentu saja, Xiao Luo tidak akan membuatnya merasa nyaman, ia mengendalikan Raja Barbar dan tidak ragu untuk menutup jarak, ia mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Nar. Pukulan itu adalah serangan kritis. Nar langsung kehilangan setengah dari HP-nya. Ketakutan, Nar cepat mundur. Xiao Luo memperlambatnya dengan W dan mengikutinya dengan E. Ia terus menyerang.
Sayangnya serangan itu tidak beruntung kali ini dan tidak ada serangan kritis. Nar melihat bahwa Raja Barbar itu bertarung dengan putus asa dan mengejar, dia melawan balik Raja Barbar itu dan berharap mendapatkan serangan balasan. Xiao Luo juga menginginkan ini sebagai hasilnya, dia menyerang Nar, tetapi tiba-tiba dia menarik perhatian menara musuh. Raja Barbar Xiao Luo dengan tenang meninggalkan jangkauan serangan menara pertahanan, HP-nya diserang oleh menara pertahanan hingga sekitar 200 poin. Oh, tidak, melihat HP-nya turun dengan cepat di bawah serangan minion super, dia panik, dia berbalik untuk menekan E dan berkedip, tetapi tetap saja tidak berhasil. Setelah selusin cahaya serangan jatuh padanya, sisa HP-nya turun ke bawah, layar komputernya berubah menjadi abu-abu, sistem memberitahunya bahwa dia terbunuh. 2. Xiao Luo dengan santai, melewati menara luar, dan terus mengumpulkan minion. Saat ini Master Pedang level 5 muncul dari semak-semak. Orang ini gila, Xiao Luo merenung sambil tersenyum. Raja Barbar itu membuat gerakan besar, dengan barnya yang penuh amarah, bahkan jika dia hanya memiliki sedikit HP yang tersisa setelah gang, dia tidak takut dengan gelombang minion saat sisinya didorong, dia juga tidak takut dengan Master Pedang level 5, yang disertai dengan teriakan Master Pedang, sistem meminta, double kill. Baris kata-kata ini muncul dengan jelas di layar komputer. Pada saat ini, studio Chu Yue mendidih. Gah! Aku ingin memuja raja cantik ini sebagai guru. Ini benar-benar dewa yang hebat. Raja Barbar, ahem, operasi dasar, semua duduk dan jangan terlalu bersemangat. Saat itu, ruang siaran langsung penuh dengan layar yang membahas rentetan serangan Raja Barbar Xiao Luo. Di grup utama bahasa Inggris, semua gadis terbakar, dan kata, Luo Shen, dipoles, gelombang demi gelombang di grup obrolan. An Huan berteriak langsung dari kejauhan, Luo Shen, aku akan mencampakkan pacarku dan menjadikanmu pacarku sebagai gantinya. Semua orang menyapa Xiao Luo dengan sebutan, Luo Shen, menunjukkan kekaguman yang besar. Kakak Luo, kau benar-benar dewa yang hebat. Xiao Feizu terkejut, jika membunuh ahli pedang itu hanya keberuntungan, lalu bagaimana pembunuhan ganda ini bisa dijelaskan? Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Xiao Luo. Dia membunuh ahli pedang itu cukup banyak sehingga para antek super menjadi ancaman bagi ahli pedang itu sebelum mundur, karena dia juga memperoleh agro, tanpa mengejar ahli pedang itu karena tahu dia akan mati. Itu karena gelombang antek, kata Xiao Luo. Ding Kai tersenyum, haha. Luo Ge sangat rendah hati. Pada saat ini, Nar yang berlawanan mengirim pesan, Raja Barbar, kau tidak berada di Platinum. Itu bukan kalimat yang sederhana, tetapi penuh dengan pertanyaan dan memiliki nada menantang. Ahli pedang lawan mulai memarahi lagi, berpura-pura menjadi ibumu. Keluargamu semua sudah mati, anjing. Mulutnya penuh dengan kotoran dan kata-katanya agak ekstrim. Xiao Feizu tersenyum marah dan mengetik kembali, anjing gila, berhenti menggonggong. Ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam. Makan ibumu, Poe, tuan ini meniduri ibumu dan melahirkanmu ***, dengarkan di sini nak. Kau anjing buas, konyol, aku akan membunuh keluargamu. Tuan pedang lawan tidak memiliki batas dalam pelecehannya. Xiao Feizu sendiri tidak memiliki temperamen yang sangat baik, kali ini untuk menahan api amarahnya, dia dengan keras menamparkan meja dan berdiri, jika pihak lain berdiri di depannya sekarang, dia bersumpah untuk membelah yang lain hidup-hidup. Zhu tua, baik untuk melarangnya berbicara. Kita adalah orang-orang beradab, jangan berdebat dengan siswa sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Ding Kai menghibur, Xiao Luo juga menepuk bahu Xiao Feizu, mereka hanya bermain game, mereka tidak perlu marah. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, balas dendamlah dalam game, tidak perlu marah-marah di dunia nyata. Itu tidak sepadan, yang dilakukannya hanyalah membuat dirinya sangat tidak bahagia. Tidak lebih Xiao Feizu perlahan menjadi tenang, lalu ia melarang ahli pedang lawan. Zhao Xin milik Ding Kai telah ditempatkan di jalur tengah, lawan Catalina membunuh Xiao Feizu 2 kali pada awalnya, tetapi sekarang, tidak ada lagi pembunuhan yang diminta. Chu Yue dan Bai Seiwen menekan polisi wanita dan Leona di jalur bawah. Situasinya sudah sangat jelas, dan lawan tidak mengirim pesan lagi untuk mengejek. Dan Raja Barbar Xiao Luo membesar seperti bola salju karena teror, membunuh Nar di sisi yang berlawanan dan menghancurkan menara luar mereka. Area hutan atas di sisi lain menjadi taman belakangnya. Ia masuk dan keluar sesuka hati. Red buff ada di sakunya tanpa syarat. Dalam 12 menit,
levelnya mencapai level 10, dilengkapi dengan pisau listrik, pertempuran tanpa akhir, sepatu bot kecepatan, bilah doran, dan badai raksasa. Yang terbaik di sisi lawan adalah Catalina, yang levelnya 9. Raja Barbar itu membuat tanda hubung lalu melakukan serangan kritis dan membunuh ahli pedang, yang berada di pihak lawan. Studio Chuyue meledak sepenuhnya. Gun King-nya keren banget, ini Blade Master, apa ini neneknya yang sedang bermain? Setelah melihat siaran langsung Ratu Chu, aku memutuskan untuk membeli Barbarian King. Seluruh layar penuh dengan diskusi tentang Xiao Luo, seolah-olah ini bukan studio Chuyue, tapi studio Xiao Luo. Bai Seiyuan tercengang tak bisa berkata-kata, dia tidak pernah menyangka Xiao Luo, seorang anak laki-laki yang cantik, akan begitu menakutkan. Wajah Chuyue sangat jelek. Dialah yang menyiarkan langsung, tapi Xiao Luo mencuri semua perhatian. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat canggung. Pada saat yang sama, dia juga cukup terkejut dengan keterampilan Xiao Luo. Lawan Nar adalah pemain yang bagus, yang dapat bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Level permainan seperti ini sama sekali bukan di peringkat platinum. Bahkan untuknya, dia adalah pemain tingkat atas di peringkat ini. Satu pisau menebas Blade Master lawan sampai mati. Kerusakan macam apa ini? Xiao Feizu tersentak. Mata Ding Kai penuh dengan kekaguman. Kakak Luo, kamu dan Chu Beauty adalah yang terkuat. Apakah aku benar? Aku benar-benar platinum. Xiao Luo malu, tersenyum. Xiao Feizu dan Ding Kai juga tidak banyak bertanya. Xiao Luo tidak mengakui apapun tentang tingkat keahliannya. Ketika pedang penguras kehidupan dibeli, Raja Barbar Xiao Luo berlari melintasi peta. Kecuali Nar dan Leona yang berhasil melarikan diri dengan HP mereka, para pahlawan lain dari tim lawan yang bertemu dengannya terbunuh dengan satu serangan. Itu benar-benar satu serangan dan satu pembunuhan. Hati Xiao Feizu dan Ding Kai tidak dapat mengatakan betapa bahagianya perasaan mereka, terutama ketika melihat ahli pedang musuh mati 6 kali berturut-turut di tangan Xiao Luo. Luo Ge, aku menulis puisi untukmu. Xiao Feizu tenggelam dalam kekagumannya pada Xiao Luo. Xiao Luo berkata dengan penuh minat, kau menulis sebuah puisi. Bacalah saja, urusan kehidupan manusia biasa, urusan dunia biasa ini, tidak lebih dari sekadar satu pukulan bagiku. Xiao Feizu membacakannya dengan suara keras. Haha, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Ding Kai bertepuk tangan, pada saat yang sama Zhao Xin-nya dengan kolaborasi Ruiz milik Xiao Feizu, membunuh Catalina lawan. Xiao Luo tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pertandingan kini telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Orang-orang di pihak lawan panik saat melihat Raja Barbar, bergegas mengaktifkan semua keterampilan dan kilatan mereka. Setelah 20 menit mendekati altar suci dan mendapatkan 22 pembunuhan, Raja Barbar milik Xiao Luo langsung menuju ke area naga dan menantangnya. Ayo, Xiao Luo, bunuh saja naga itu. Aku akan datang untuk melindungimu. Xiao Feizu dengan bersemangat mengendalikan ras dan berjalan mendekat. Pada saat ini, Chu Yue dan Bai Seiyuan memberi isyarat. Mereka tidak datang bersama-sama, kan? Ding Kai mengerutkan kening dan berspekulasi. Kata-katanya baru saja terucap ketika, jurus pamungkas polisi wanita itu, biarkan peluru terbang, adalah yang pertama kali mengenai Xiao Luo, dan kemudian, berubah menjadi kilatan cahaya dari dinding di atas sarang naga, menghantam Raja Barbar itu. Leona melakukan cece kepada Raja Barbar itu sementara semua anggota lainnya datang dari semua sisi dalam serangan agresif. Kelima pahlawan musuh menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menembaki Xiao Luo. Xiao Luo melesat, menghindari Leona. Dia kemudian mendekat dan mengambil kepala Catalina. Ki sang ahli pedang, baru saja dilepaskan ketika pedang lebarnya yang haus darah jatuh di kepala ahli pedang itu. Ahli pedang itu menjerit dan mati. Xiao Feizu bereaksi dengan riang saat ini, dia melakukan cece, dan melakukan kontrol yang kuat pada Leona. Dalam waktu singkat ini, kedua pisau Xiao Luo tertutup, polisi wanita itu hanya berlari untuk menyerang, CD-nya sudah habis pada skill E-nya, sebuah gerakan cepat, ketika pisau menebas polisi wanita itu hingga tewas, akhirnya hanya Leona yang tersisa, itu tidak mengancam, 2 serangan sudah cukup untuk menjatuhkannya. Tenang, tegas, dan sombong. Pembunuhan penta. Ketika komputer wanita itu mensintesis suara, seluruh dunia menjadi sunyi, dan semua orang yang melihat pengumuman itu menahan napas selama beberapa detik. Dan detik berikutnya,
Studio Chu Yue dan kelompok-kelompok utama bahasa Inggris mendidih seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. 666 hampir memenuhi seluruh layar. Ya Tuhan, pria ini benar-benar hebat. Aku buta karena tidak mengenali kehebatannya. Sekarang dia bersinar, aku masih buta tetapi sekarang itu karena kecemerlangannya. Pembunuhan Penta, ya Tuhan. Pada saat itu, ruang siaran langsung Chu Yue penuh dengan semua jenis kata-kata umum, bahasa kotor, dan bahasa gaul. Hanya dengan kata-kata ini mereka dapat mengungkapkan keterkejutannya. Xiao Luo menerima serangan 5 orang dan terus melawan naga itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun pertarungan berakhir dengan kemenangan besar, sekarang entah bagaimana pertarungan itu menjadi pertarungan 1 lawan 1 dengan naga itu. Di pihak musuh, moral mereka sedang runtuh saat ini. Bagaimana rasanya? Xiao Feizu buru-buru mencabut larangan dan mengirim pesan kepada musuh. Ahli pedang lawan memimpin dalam menanggapi, ambil ibumu, dasar anjing, dasar bajingan. Aku tidur dengan seluruh keluargamu. Omong kosong, aku membunuhmu 2 kali sendirian, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan muka untuk berbicara. Katrina lawan mengejek, diam kau, dasar anjing pembohong. Polisi wanita itu juga mengirimkan ejekan yang cukup banyak. Xiao Feizu tidak merasa kesal, bahkan jika lawan sekarang lebih jahat, itu menunjukkan bahwa mereka lebih marah dari yang diharapkan. Dia sangat senang melihat mereka marah, dia langsung mengirim kalimat, ha, ha, ha. Ini adalah ekspresi suasana hatinya saat itu. Anjing, jangan terlalu memaksakan sesuatu, aku punya kemampuan untuk menendang pantatmu, tuan ini bisa membawa orang dalam hitungan menit untuk menebasmu sampai mati. Master pedang lawan menggeram, hanya bermain game, dan ada hal seperti menebas orang. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, masih sama seperti sebelumnya. Kita hanya bermain game, bukan? Kamu bodoh dan pengganggu. Kamu berpura-pura menjadi orang hebat. Jika kamu punya keberanian, kamu akan memberikan alamatmu. Jika kamu tidak punya keberanian, kamu tidak punya hak untuk menyuruh tuan ini diam. Kesombongan Master Pedang lawan setinggi langit. Kakak, Luo, orang-orang ini hanya siswa sekolah dasar. Jangan berdebat dengan mereka. Ding Kai menghibur. Xiao Luo tersenyum dan mengangguk, dia benar-benar tidak marah, dia hanya berpikir para pemain ini sangat lucu, itu saja. Jangan berbohong, ditambah lagi orang seperti ini takut, jadi aku akan memberinya alamatnya saja untuk melihat apakah dia benar-benar berani datang. Xiao Feizu tidak menyukai pemain musuh. Dia meremehkan untuk berkomentar, 712 gedung asrama di 7 gedung di Huaye. Aku akan menunggumu di sini, dan oh, datanglah secepatnya. Dia kemudian mengklik kirim. Su, mengapa kamu mengatakan itu? Ding Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bisa bernapas lega sementara sang Buddha bertarung demi secangkir. Dupa, kamu bisa melihat betapa sombongnya bajingan ini. Jika kamu tidak mengiriminya alamat, dia akan benar-benar berpikir kita takut padanya. Xiao Feizu membenarkan. Xiao Luo tampak tak berdaya dan mengangkat alisnya. Mari kita akhiri permainan ini dengan cepat. Permainan yang bagus ini sekarang telah memburuk sampai batas tertentu, jadi tidak perlu berlarut-larut. Raja Barbar Xiao Luo mampu memulai pertarungan, 1 lawan 5. Hasil pertandingan pertama tidak perlu diragukan lagi. Pihak Xiao Luo menang, Xiao Luo memperoleh skor tertinggi dan tentu saja menjadi MVP. Apakah kamu berada di Divine Rank? Di area obrolan publik, Ide Chu Yue, Purple Moon, mengirimkan pertanyaan dingin. Xiao Luo hanya mengetik 2 kata, tidak. Apakah kamu berada di Divine Rank atau tidak, itu tergantung pada penampilanmu di babak berikutnya. Jika penampilanmu masih bagus, aku akan membiarkanmu bergabung dengan timku. Jawab Chu Yue. Ini, Xiao Feizu dan Ding Kai menatap Xiao Luo dengan sangat iri. Luo Ge, Ratu Chu berkata bahwa kamu dapat bergabung dengan timnya. Kata Xiao Feizu. Xiao Luo mengangkat alisnya, apakah ini benar-benar layak untuk dibahagiakan? Tentu saja, bergabung dengan tim Putri Chu tidak hanya memberimu banyak kesempatan untuk bergaul dengan gadis-gadis sekolah Chu, tetapi juga berhak untuk berpartisipasi dalam pertempuran kejayaan di kompetisi nasional. Jika kamu memenangkan hadiah pertama, kamu akan mendapatkan bonus sebesar 5 juta. Bahkan jika kamu membaginya secara merata, setiap orang akan tetap mendapatkan 1 juta masing-masing. Wajah Xiao Feizu penuh dengan rasa iri. Ding Kai mengangguk dan berkata, iya,
Ini adalah kue yang besar, Luoge. Xiao Luo terkejut, bergabung dengan tim Chu Yue dapat berarti dia memiliki banyak kesempatan untuk bergaul dengan Chu Yue sehingga menjadi pengawal tersembunyi yang lebih baik. Dan tidak hanya itu, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang kejayaan untuk memenangkan bonus. Ini tidak terduga. Dia bukan seorang Sein, tetapi jika dia benar-benar dapat memperoleh 1 juta dengan bermain game, dia sangat senang melakukannya. Apakah dia dipercayai oleh Chu Yunxiong atau untuk 1 juta dolar, Xiao Luo telah memutuskan untuk bergabung dengan tim Chu Yue. Setelah menunggu sekitar 2 menit, babak kedua dimulai. Luoge, Raja Barbarmu telah ditolak oleh lawan. Xiao Feizu memperingatkan. Xiao Luo tersenyum, tidak masalah, aku akan menjadi sedikit lebih seperti pahlawan lainnya. Pada saat ini, dia terkejut dengan perintah sistem, karena dalam permainan tadi, dia benar-benar memperoleh 4.999 poin, yang membuatnya tiba-tiba merasa kaya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa ini karena studio Chu Yue. Aku tidak menyangka lawan akan menggunakan AD penuh. Komposisi seperti ini mudah dilawan. Bahkan jika kita tidak dapat mengalahkan mereka di awal permainan, selama kita menumpuk armor kita di akhir permainan, kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Suara Dingke membuat Xiao Luo kembali dari pikirannya. Xiao Luo melihat bahwa, memang, satu-satunya up di pihak lawan adalah Raja Barbar, Aso. Sisanya adalah ahli pedang, dan pemburu hadiah Miss Doom, penembak wanita, AD. Satu-satunya up adalah Lulu, yang hampir dapat dikatakan sebagai jajaran keluaran AD murni. Kakak, giliranmu memilih, he. Dingke menyeringai, wajahnya yang kurus dan kejam tampak seperti monyet. Xiao Luo mengangguk, tanpa ragu-ragu, ia langsung memilih Ramus. Ketika gambar pahlawan yang tampak seperti landak tetapi sebenarnya kura-kura dipilih, Chu Yue segera mengirimkan serangkaian tanda tanya. Dingke mengerutkan kening dan berkata, Kakak Luo, kau. Kura-kura naga telah menahan AD. Pahlawan ini adalah pilihan yang paling aman. Xiao Luo menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Feizu dan Dingke dalam kesulitan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa kura-kura naga menahan AD, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun bermain dengan kura-kura naga. Kura-kura naga biasanya bermain hutan. Sprint dayaki dan ejekan panik dapat dengan mudah ditumpuk dengan bantuan rekan satu tim untuk membunuh lawan tetapi tetap saja. Ruang siaran langsung Chu Yue mendidih lagi. Dia bermain dengan kura-kura naga. Apakah dia gila? Bahkan jika kura-kura naga ini dibudidayakan, itu hanya sepotong daging perisai. Apakah itu diharapkan untuk menyelamatkan pertarungan? Aku benar-benar curiga bahwa Dewa Agung secara tidak sengaja memilih pahlawan yang salah. Pada saat itu, pertanyaan diajukan. Chu Yue cemberut dengan marah dan berkata, seberapa yakin orang ini berani memilih kura-kura naga? Bai Seiwen pulih dari keterkejutannya dan menyipitkan mata sambil terkekeh. Ratu Chu, jangan terburu-buru membuat keputusan akhir. Mungkin Xiao Luo akan tampil bagus. Kalau begitu, aku tidak percaya dia akan tampil bagus sama sekali. Chu Yue dengan gelisah berpikir bahwa dia adalah salah satu pemain terkuat di jajarannya. Jadi, dia tahu bahwa selain dari permainan kelas bawah tempat para pemula memainkan kura-kura naga yang konyol, itu tidak akan muncul di permainan kelas atas sama sekali. Kura-kura naga tidak diragukan lagi adalah bunga eksotis di antara bunga-bunga eksotis, dengan tangan pendek dan daya ledak yang sangat rendah. Ketika pertahanan lonjakan W tidak digunakan, atribut kura-kura naga jauh lebih rendah daripada pahlawan tank biasa. Selain itu, melawan Raja Barbar, binatang lava dan Mofeite adalah pilihan pertama. Namun, kelompok utama Inggris masih mendukung seperti sebelumnya. Ayo, Dewa Luo, pukul mereka dengan keras. Dewa Luo adalah yang paling tampan. Aku menantikan penampilanmu. Seperti game pertama, biarkan ini menjadi game penyiksaan bagi musuh. Secara khusus, Anhuan berteriak langsung untuk menunjukkan cintanya, Kakak Luosen, aku ingin memberimu bayi. Puff, gelombang. Melihat kata-kata Anhuan, Xiao Luo hampir menyemprotkan air yang baru saja diminumnya ke mulutnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hal seperti itu datang dari mulut seorang gadis kampus. Apakah zaman sekarang benar-benar berbeda, gadis-gadis begitu avant-garde dan berani? Selamat datang di League of Legends. 1. Suara wanita yang disintesis komputer itu menandai dimulainya permainan. Ya Tuhan, kura-kura naga ada di barisan. Ini pertama kalinya dalam hidupku.
Di sisi lain, San Jianhao dan Yasuo segera mengirim pesan. Itu hanya mengundang hinaan, haha. Raja Barbar lawan juga mengirim pesan, dengan nada mengejek di antara kalimatnya. Penembak wanita lawan memperingatkan, hati-hati, orang-orang melihat kita semua, sebagai ade, sehingga sengaja memilih kura-kura naga. Kura-kura naga itu tidak lebih dari kentut, di hadapanku. Sudah cukup bagiku untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Ini adalah tanggapan arogan dari ahli pedang lawan. Karena ucapan ahli pedang itu terlalu kotor, Zhu Xiaofei merasa sangat kesal ketika dia melihat ahli pedang ini berbicara omong kosong. Dia mengetik dan berteriak, "Diam, mengapa tidak bersenang-senang saja, jadi kurangi omong kosong." Lawan kemudian mengirim, haha, yang mengungkapkan penghinaan mereka terhadap Xiao Feizu. Adik perempuannya, orang-orang seperti itu. Xiao Feizu merasa benci. Zhu, tenanglah, setelah bermain begitu lama, kamu seharusnya sudah terbiasa dengan ini. Ding Kai berbicara dengan nada menenangkan. Xiao Feizu segera menghela napas panjang lega seperti bola yang kempes. Selain itu, ini adalah lingkungan umum permainan. Tidak peduli seberapa sinisnya dia tidak dapat mengubahnya. Semua pasukan dikerahkan. Diiringi suara wanita yang disintesis komputer, gelombang antek dari kedua belah pihak muncul dari base camp, dan membentuk barisan panjang dan berlari ke jalur masing-masing. Semua orang mengganggu dan menyodok musuh mereka masing-masing serta membersihkan gelombang. Hanya 45 detik setelah permainan dimulai, suara wanita yang disintesis komputer terdengar, "First Blood." Di jalur tersebut, Ramus memanen kepala Raja Barbar, dan memenangkan First Blood. "Kamu hanya beruntung, aku baru saja melakukan kesalahan." Raja Barbar segera menjelaskan bahwa ketika dia menyiapkan untuk mundur, tangannya bergetar. Akibatnya, E-nya berpindah ke arah kura-kura naga, mengirimkan First Blood yang gemilang. Xiao Feizu dan Ding Kai terkejut dan melirik Xiao Luo, hati mereka akhirnya memiliki sedikit keraguan apakah memilih kura-kura naga itu konyol. "Lihat, Xiao Luo benar-benar mampu." Bai Seiyuan berkata kepada Chu Yue. "Itu hanya darah pertama, bukan? Tetap saja, kura-kura naga tidak dapat menghentikan pertanian Raja Barbar." Chu Yue tidak setuju. Tepat saat suaranya jatuh, permainan itu memicu pembunuhan. Melihat dengan saksama, kura-kura naga level 2 membunuh Raja Barbar yang baru saja dihidupkan kembali dan mengambil pembunuhan kedua. Apakah Raja Barbar ini dari peringkat perunggu, membawa gelombang antek dan bertarung dengan kura-kura naga tetapi terbunuh? Komentar Chu Yue dingin. Bai Seiyuan mengoreksi, "Ratu Chu, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa kura-kura naga mengejek keterampilan yang dimilikinya, Raja Barbar dan menyerang kura-kura naga. Menarik agro dari antek musuh setelah mencoba melarikan diri dari kerusakan pahlawan dan kerusakan menara, selain mengisolasi gelombang antek sekutunya untuk menghindari pemicu pasifnya. Inilah sebabnya dia mati lagi. Raja Barbar lawan sudah mati 2 kali, jadi dia langsung berpindah jalur dengan Yasuo untuk menghindari serangan Xiao Luo. Begitu Yasuo muncul, dia langsung menyerang. Xiao Luo mengejek keputusan lawan, dia menekan bekerja sama dengan peningkatan pertahanan W dan skill chopping miliknya, dia malah membunuh Yasuo dengan mulus. Di gelombang berikutnya, dia menunggu Yasuo bangkit dan ahli pedang hutan untuk menyerang mereka. Saat ini, kura-kura naga Xiao Luo baru saja mencapai level 6. Pertama dia berhadapan dengan ahli pedang level 5, lalu dia berhadapan dengan Asou level 4 dalam 1v2. Dia mampu memenangkan double kill dengan mudah. Hebat! Bai Seiyuan sepenuhnya setuju dengan skill Xiao Luo, dia bisa melihat dengan sangat jelas, lawannya sama sekali tidak buruk, hanya saja Xiao Luo jauh lebih baik. Lawan Asou sama sekali tidak bisa memberikan gerakan menghukum kepada Xiao Luo sebelum mati. Chu Yue tidak mengatakan apapun kali ini. Skill Xiao Luo sangat mengejutkannya. Kura-kura naga ini sangat tidak biasa. Lebih dari tidak biasa, benar-benar tidak biasa. Ini peringkat platinum, kan? Kenapa aku merasa lawannya peringkat perunggu? Studio Chu Yue dibanjiri oleh penggemar yang bertubi-tubi. Xiao Feizu dan Ding Kai menatap Xiao Luo dengan riang, mereka merasa seperti baru saja menemukan harta karun. "Kakak Luo, kakakku Luo yang baik, kau memang dewa yang hebat. Jalurmu sekarang telah menjadi zona terlarang lawan. Jika kau terus memainkan kura-kura naga seperti ini, aku akan menuruti semua keputusanmu." Kedua orang itu mengacungkan jempol kepada Xiao Luo.
Xiao Luo hanya tersenyum tipis, dia tidak berbicara. Namun, seperti yang dikatakan Ding Kai, jalurnya sekarang telah menjadi zona terlarang bagi kelompok lawan. Siapapun yang masuk ke jalurnya akan mati. Kura-kura naga sudah menjadi penguasa jalur ini. Dia bahkan dapat memotong gelombang tanpa masalah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Pada menit ke-17, dia sudah membunuh 13 orang dan levelnya 12. Dia dilengkapi dengan Ice Armor, Tone Armor, Tech Gun dan Leather Boots. Ketika Dragon Turtle berubah menjadi roda yang berputar dengan kecepatan tinggi dan bergegas ke dataran tinggi musuh, semua orang tercengang dan berpikir, apa yang dilakukan Dragon Turtle? Chu Yue langsung mengetik, Xiao Luo, apa yang kamu lakukan? Xiao Luo menjawab dengan mudah, berjalan-jalan di dataran tinggi mereka. Kamu gila, meskipun ini adalah permainan menurun bagi mereka, bukan berarti kamu bisa berjalan-jalan di sekitar jangkauan mereka. Chu Yue berkata dengan gugup. Bai Seiyuan juga menimpali, biarkan Dragon Turtle-mu kembali dengan cepat. Rentetanmu sangat berharga. Jika itu berakhir, pihak lainnya akan mendapatkan hadiah tambahan. Xiao Feizu juga sangat ketakutan, Kakak Luo, ada apa denganmu? Tunggu sebentar, Luo Ge, kami digendong olehmu. Jika kau terbunuh, tidak dapat dipastikan siapa yang akan memenangkan permainan ini. Ding Kai juga berkeringat dingin. Xiao Luo mengabaikan semua orang yang menghalangi, dia tetap mengendalikan kura-kura naga itu. Dia berlari cepat dengan Qi, melewati satu demi satu menara pertahanan musuh dan langsung menyerbu ke dataran tinggi milik lawan. Pergi, Raja Barbar lawan segera mengirim pesan bertanya. Xiao Luo mengabaikannya, bangkit dan meninggalkan tempat duduknya. Luo Ge, kau mau kemana? Xiao Feizu bertanya dengan mendesak. Tolong bantu aku sebentar, jawab Xiao Luo, lalu langsung masuk ke kamar mandi kamar tidur. Apa? Wajah Xiao Feizu dan Ding Kai berubah drastis, meninggalkan kura-kura naga itu di dataran tinggi milik musuh, sambil pergi ke toilet. Ini lelucon internasional. Kaizi, kembalikan kura-kura naga milik Luo Ge. Xiao Feizu segera memerintahkan Ding Kai, yang berada di dekat komputer Xiao Luo, untuk mengendalikan kura-kura naga agar kembali dari dataran tinggi musuh. Namun, saat ini, Raja Barbar lawan, Yasuo dan ahli pedang telah mengepung kura-kura naga, lalu melemparkan segala macam keterampilan ke kura-kura naga. Kura-kura naga tidak memiliki siapapun untuk mengendalikannya dan hanya melawan balik sesuai dengan gerakan default. Selanjutnya, ada adegan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Xiao Feizu dan Ding Kai. Mereka melihat bahwa HP Raja Barbar, Yasuo dan ahli pedang yang menyerang kura-kura naga menurun dengan cepat. Meskipun HP kura-kura naga juga menurun, kecepatan penurunannya jelas tidak secepat mereka. Begitu kura-kura naga mencapai 200 poin HP yang tersisa, Yasuo dan ahli pedang berturut-turut menjerit dan terbunuh. Raja Barbar yang tersisa terus menebas kura-kura naga. Dia memiliki waktu 5 detik untuk kebal terhadap kematian, dan dia tidak percaya bahwa kura-kura naga tidak dapat ditebas sampai mati. Namun, ketidakpercayaan adalah satu hal dan kenyataan adalah hal lain. Seekor kura-kura naga dengan HP 200 poin sama keras kepalanya dengan seekor kecoa. Ia tidak bisa ditebas sampai mati. Ia telah menderita kerusakan oleh Raja Barbar dalam beberapa detik sekarang. HP-nya telah turun menjadi lebih dari selusin poin, tetapi Raja Barbar telah terbunuh secara langsung oleh pasif dari armor duri sebagai gantinya. Triple kill, suara komputer wanita yang disintesis terdengar. AFK, dan triple kill. Hantu macam apa ini? Apa yang kulihat? Apa yang kulihat? Studio Chu Yue kembali memanas. Banyak penggemar yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kura-kura naga itu bahkan tidak melawan balik dengan benar. Ia dipukuli sampai babak belur hanya dengan berdiri di sana. Namun hasilnya, ia harus membunuh 3 orang. Bagaimana mereka bisa percaya? Chu Yue dan Bai Seiyuan tercengang, mereka sangat terkejut dengan kura-kura naga Xiao Luo. Saat itu mereka tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Feizu dan Ding Kai seperti hantu di siang bolong, dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka lebar. Mereka berdiri ternganga dan terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh tidak masuk akal dan tidak realistis. Mereka belum pernah melihat orang mempermainkan kura-kura naga seperti ini. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah kura-kura naga yang hanya memiliki 10 poin HP, tidak kehilangan HP-nya saat diserang oleh 2 gelombang antek lainnya,
malah pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Aku, monster macam apa ini? Atau apakah ini kura-kura naga perisai daging yang kukenal? Xiao Feizu menelan ludahnya, seluruh penonton terkejut tak terlukiskan dengan kata-kata. Pada saat ini, penembak wanita lawan dan pendukung Lulu juga datang, keduanya bergantian menembaki kura-kura naga. Awalnya hanya tersisa selusin HP, kura-kura naga dapat ditembakkan dengan satu serangan, tetapi sekarang dalam 4 atau 5 detik terakhir, HP kura-kura naga kini telah pulih hingga lebih dari 100 poin, armornya menjadi 301. Penembak wanita menembak 3 kali berturut-turut, namun, HP kura-kura naga tidak turun, sebaliknya HP penembak wanita itu sendiri yang jatuh lurus ke bawah. Penembak wanita menyadari situasinya tidak baik dan segera menghentikan serangan, tetapi satu peluru telah ditembakkan sebelum instruksi untuk menghentikan serangan diberikan. Peng, gelombang. Peluru itu mengenai armor kura-kura naga dengan suara berderak, sementara penembak wanita jatuh ke tanah dengan teriakan indah dan mati. Ia langsung terbunuh oleh armor berduri. Dukungan Lulu tampaknya satu pikiran dengan penembak wanita itu, dan bertekad untuk membunuh kura-kura naga itu. Ketika dia kehabisan mob, dia tidak meninggalkan ruang untuk bernapas dan terus menyerang kura-kura naga itu. Akhirnya, dia mengikuti jejak penembak wanita itu dan mati. Pembunuhan penta. Suara komputer wanita itu terdengar, sistem menghubungkan 3 pembunuhan sebelumnya dan mengumumkan 5, sebuah pentakil. Pada saat ini, Asrama 712 dan Asrama Putri Sunyi. Chu Yue, Bai Ling, Xiao Feizu dan Ding Kai menahan napas selama beberapa detik, dan otak mereka kosong. Mereka tidak percaya bahwa kura-kura naga Xiao Luo telah melakukan pentakil seperti ini. Namun di ruang siaran langsung Chu Yue, mendidihnya di sana belum pernah terjadi sebelumnya. Monster apa ini? Apakah ini masih seekor kura-kura naga? Berdiri diam, tetapi kamu dapat membunuh 5 jagoan musuh di tempat tinggi mereka sendiri tanpa bergerak. Benar-benar membuatku buta. Pemandangan ini. Dewa Luo, nama ID-nya adalah Dewa Luo, semuanya, cepat lihat. Saat itu, seluruh studio benar-benar terisi oleh rentetan tembakan. Tidak seorang pun berbicara tentang Chu Yue. Semua orang bersorak kegirangan untuk kura-kura naga yang telah mendapatkan pentakil. Saat ini, Xiao Luo keluar dari kamar mandi dan melihat mata aneh Su Xiaofei dan Ding Kai. Dia bertanya dengan bingung, apa yang salah dengan kalian? Xiao Feizu begitu bersemangat hingga dia hampir berteriak, Luo Ge, saat kamu buang air kecil, kura-kura nagamu telah membunuh 5. Pembunuhan penta, pembunuhan penta. Ding Kai melompat-lompat seperti ayam dan menangis berulang kali.